trading itu bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk melipat gandakan aset kita atau membuat aset kita bertambah. Halo teman-teman, welcome back to my channel ya, di channelnya Hedita. Nah, jadi kali ini kita akan membahas Q&A soal trading yang memang banyak sekali teman-teman tanyain di kolom komentar ya terutama. Gua akan langsung membacakan saja apa yang paling sering ditanyain di kolom komentar. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, kok dari trading kita bisa jadi kaya nggak sih? Nah, jadi pertanyaan ini sangat menarik ya, karena masih banyak orang yang berpikir kalau di dunia trading ataupun hanya dengan trading kita bisa menjadi kaya. Gua kurang suka dengan pernyataan seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ingin kaya dari trading, itu akan sangat sulit ya teman-teman ya. Atau bahkan menurut gua, trading itu bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk melipat gandakan aset kita atau membuat aset kita bertambah. Jadi kita harus punya uang dulu, baru kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dari trading. Kalau misalnya kita benar-benar dari nol, kita mau kaya dari trading, itu susah. Kenapa? Karena trading itu membutuhkan modal ya. Semakin besar modal kita, maka tentu saja akan semakin besar juga penghasilan yang kita dapatkan dari trading. Semakin kecil modal kita, semakin kecil juga penghasilan yang didapatkan dari trading. Walaupun usaha yang kita lakukan sama nih ya, tradingnya sama, belajarnya sama, cara tradingnya sama, mantau marketnya sama, tapi hasil yang didapatkan akan berbeda tergantung dari modal. Jadi kalau ditanya apakah bisa kaya dari trading, tentunya kita harus kaya dulu ya teman-teman ya, supaya kita bisa menambah kekayaan lebih banyak lagi. Jadi kembali lagi ya, tergantung dari ekonomi teman-teman sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman start dari kaya, maka ya bisa jadi lebih cepat kaya dibandingkan teman-teman yang mulainya dari nol. Seperti itu. Jadi ingat, untuk mendapatkan uang dari trading itu akan berbanding lurus dengan modal yang kita keluarkan. Ya, oke. Pertanyaan yang kedua, kok lebih baik investasi atau trading sih? Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak yang masih bingung perbedaan antara investasi dan trading. Nah, jadi apa perbedaan investasi dan trading sih? Nah, kalau trading sendiri adalah ketika kita ingin membeli harga murah lalu menjualnya di harga mahal dalam waktu yang memang relatif lebih dekat dibandingkan investasi. Kalau investasi itu ibaratnya bukan kita beli murah jual mahal, tapi kita ingin menabung. Misal kita nabung uangnya itu dengan cara beli tanah. Kita tidak peduli harga tanah mau lagi naik ataupun lagi murah, tentunya kita akan selalu menyimpan uang kita dengan bentuk aset tanah. Jadi kita selalu membelikan tanah. Misalnya harga per meter tanahnya harganya sekarang 3 juta. 3 tahun kemudian kita beli lagi tanah dengan harga 5 juta per meternya. Lalu 5 tahun kemudian kita beli lagi di harga 2 juta per meter, kebetulan lagi turun. Kita terus membeli tanah tanpa memperhitungkan apakah si harga tanahnya sekarang lagi naik atau turun ya. Tapi yang pasti kita yakin adalah bahwa di masa depan 10 tahun, 20 tahun ataupun 30 tahun lagi, walaupun harga tanah naik turun, tapi ujung-ujungnya akan tetap naik. Nah, itu yang dinamakan investasi, dimana kita memang menabung di suatu aset yang memang kita ingin pertahankan dalam jangka waktu lama. Jadi investasi itu lebih ke nabung ya teman-teman. Jadi kita misalnya nabung di emas pun kita nggak peduli harga emas lagi naik ataupun lagi turun, pokoknya kita beli emas aja terus. Setiap kita mau nabung, kita simpan dalam bentuk emas, kita beli emas ya, ataupun saham, ataupun kripto, ataupun aset lainnya. Nah, kalau trading bedanya adalah mereka memanfaatkan gap antara harga jual dan belinya ya. Kalau misalnya kita sekarang beli emas dengan harga 1 juta rupiah 1 gramnya, terus ternyata 1 bulan kemudian harganya naik jadi 1,2, ya tentu saja kita akan segera menjualnya. Lalu kalau 2 bulan lagi harganya turun lagi jadi 1 juta, kita akan beli lagi. Lalu ketika naik lagi ke 1,2, kita akan jual lagi ya. Jadi kita terus melakukan jual beli dan memanfaatkan perbedaan antara harga ya, dari harga rendah ke harga tinggi, yang pastinya kita benar-benar memanfaatkan setiap peluang yang ada. Cuman memang resikonya kalau trading itu kita kan banyak ketidakpastian ya, makanya biasanya banyak trader-trader yang nyangkut dan tidak bisa menahan kerugiannya gitu ya. Dan psikologi kita juga harus kuat kalau sebagai trader. Nah, kalau sebagai investasi, sebagai investor gimana? Investor juga sama ya, psikologinya harus kuat karena mereka harus bisa menahan sampai bertahun-tahun menabung
walaupun harga aset yang dia beli itu bisa lagi turun ataupun lagi naik. Jadi kalau ditanya lebih baik investasi atau trading, berbeda banget ya investasi dan trading. Jadi itu kembali lagi tergantung dari teman-teman. Teman-teman lagi ingin nabung atau ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau misalnya teman-teman ingin nabung, ya lebih baik investasi. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan penghasilan tambahan lebih dari investasi, tentu saja teman-teman ya lebih baik trading. Itu untuk jawaban dari pertanyaan lebih baik investasi ataupun trading. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, kok lebih baik kita trading di instrumen yang mana sih? Forex, kripto, atau saham? Kalau dibandingkan dari 3 pilihan tadi ya, kripto, saham, dan juga forex ya, tentunya kalau kita membandingkan dengan pasar yang biasa ya, misalnya kita nggak pakai leverage nih teman-teman. Ini jadi kita nggak ngomongin futures market ya, mau forex, mau saham, mau kripto ya. Kalau misalnya forex, kalau bukan futures market apa dong? Misalnya bisa kita jual beli dolar secara langsung ya. Bisa nggak? Bisa dong. Saya juga kan melakukan itu ya, jual beli dolar secara langsung dan kita bisa mendapatkan untung dari selisih antara rupiah dengan dolar. Kalau dibandingkan dengan saham dan juga kripto, tentu saja saham, kripto, dan forex yang paling volatile dan yang paling bisa mendatangkan keuntungan lebih cepat tentu saja adalah kripto ya, karena memang kripto ataupun bahkan Bitcoin pun itu ketika naik itu bisa sampai berkali-kali lipat. Saham sendiri bisa naik berkali-kali lipat tapi membutuhkan jangka waktu yang lebih lama ya teman-teman. Apalagi kalau kita forex ya teman-teman ya. Misalnya dari rupiah ke US dollar, kita sekarang misalnya 15.000, mau nunggu sampai rupiah ke 22.000 rupiah per dolarnya itu kan agak lama ya, dan nggak ada kepastian, bisa naik bisa turun lagi ya, nggak ada kecenderungan dolar pasti naik, belum tentu juga ya teman-teman ya. Nah makanya kalau misalnya teman-teman emang ingin mendapatkan untung yang lebih cepat, tentu saja teman-teman bisa masuk ke kripto. Tapi kalau teman-teman ingin yang lebih aman tentunya, karena kalau kripto kan bisa naiknya kenceng banget, bisa turun kenceng banget juga ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masukin 100 juta bisa tiba-tiba nilainya tinggal 10%-nya, kan itu membuat kita lebih stres ya. Ya kalau misalnya teman-teman nggak suka ya tinggal ke saham aja ya. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih aman ya bisa tinggal beli dolar, simpan dalam dolar. Udah seperti itu aja ya, karena volatilitasnya lebih pelan. Jadi kembali lagi tergantung dari profil risiko teman-teman. Kalau teman-teman bisa menahan risiko yang lebih tinggi, ya saya sarankan ya kripto. Kalau yang tengah-tengah ya udah saham aja. Tapi kalau misalnya mau aman banget ya udah simpan ke dolar juga boleh atau ke euro ya. Itu kalau misalnya kita ngomongin yang spot market atau kita jual beli biasa. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin futures market ya, di mana kita menggunakan leverage, forex pakai leverage, kripto pakai leverage, dan saham pakai leverage, saya akan mengatakan tiga-tiganya sama aja ya. Kenapa? Karena walaupun volatilitasnya forex paling rendah ya, atau lebih rendah dibandingkan kripto dan saham, tapi tetap aja kalau kita pakai leverage ya hasilnya akan jadi bener-bener sangat volatile ya teman-teman ya. Tentu saja kalau misalnya semakin volatile si grafik instrumen yang kita jual belikan, pasti leverage yang diperuntukannya atau yang bisa kita gunakan pastinya tentunya semakin kecil ya. Jadi kalau forex, kalau teman-teman tahu biasanya kita pakai leverage-nya kan bisa sampai 100 sampai 1000 kali lipat ya. Kalau misalnya kita di kripto itu mungkin ada yang 5 kali, 10 kali, saham juga kurang lebih 5 kali, 10 kali. Kalau Bitcoin bisa lebih tinggi, bisa 100 kali ya. Itu biasanya ujung-ujungnya kalau menurut gua ya bakalan sama-sama aja. Intinya risikonya mau forex, mau kripto, mau saham, kalau di futures market itu sama-sama aja. Terus lebih baik pilih yang mana? Nah, yang paling teman-teman kuasai, ataupun biasanya kita lebih baik menunggu momentum terbaik. Misal kalau kripto atau Bitcoin, kita tunggu sampai Bitcoin halving ya. Kemungkinan kan harganya akan naik terus dan lebih mudah diprediksi harganya. Nah, untuk saham-saham pun sama ya. Kalau bisa ketika kita mau beli ya kita cari ketika harga misalnya lagi, kalau misalnya habis resesi nih teman-teman ya, terus gitu lagi mau naik kenceng, nah itu juga adalah momentum terbaik. Atau teman-teman bisa menggunakan analisa teknikal sederhana dan teman-teman bisa prediksi secara short term. Dan teman-teman silahkan coba sendiri, pilih lebih suka dengan grafik yang mana, karena masing-masing grafik, masing-masing instrumen itu akan berbeda-beda si ciri khasnya. Jadi kembali lagi menurut gua risikonya itu kurang lebih sama, tetapi teman-teman bisa pilih ke ciri khas yang lebih teman-teman suka ya. Oke, itu adalah pertanyaan yang ketiga. Lalu ada juga yang bertanya, kok lebih baik analisa teknikal atau fundamental? Jadi kalau misalnya ditanya lebih baik analisa teknikal atau fundamental, menurut gue dua-duanya perlu ya. Walaupun kita bisa menggunakan analisa teknikal hampir di seluruh aset, tapi saran gue teman-teman tetap harus mempelajari fundamentalnya, karena keunikan dari setiap aset adalah fundamentalnya masing-masing berbeda ya. Kalau misalnya ditanya lebih baik pelajari yang mana dulu, tentu saja gue akan rekomendasi teknikal, karena kalau teman-teman belajar teknikal, teman-teman bisa mempraktekkan di seluruh aset, mau saham, kripto, forex, komoditi, indeks Hang Seng, semuanya bisa teman-teman pakai. Tapi kalau fundamental, tentunya setiap aset yang teman-teman trading kan itu akan berbeda. Saham fundamentalnya beda, forex fundamentalnya beda, kripto fundamentalnya beda, dan masing-masing ada ciri khasnya tersendiri ya. Jadi menurut gua kalau mau belajar
belajar teknikal dulu aja awal-awal. Terus fundamentalnya harus nggak? Tentu saja harus juga ya. Tapi itu bisa mengikuti sesuai dengan aset yang memang teman-teman ingin dalami ya. Dah itu. Jadi itu adalah jawaban gua. Dua-duanya penting, tapi untuk awal-awal dipelajari adalah teknikal dulu. Nah, apa yang perlu kita siapkan sebelum trading ya? Sebelum trading kita perlu siapkan tentu saja teman-teman harus siapkan modal, siapkan mental, dan juga yang harus teman-teman siapkan adalah kemauan untuk belajar. Karena kalau teman-teman tidak mau belajar dan cuman pengen dapat untung secepat-cepatnya, biasanya hasilnya akan kurang baik ya. Teman-teman harus berani belajar, berani mencoba, dan teman-teman tidak boleh sombong dulu apalagi ketika teman-teman dapat profit gede ya. Ingat, profit besar ataupun rugi besar itu bukan berarti teman-teman jago ataupun cupu ya. Tapi yang paling penting adalah kalau teman-teman bisa trading dalam jangka panjang dan tetap bisa mendapatkan profit konsisten dari sana ya. Jadi itu adalah gambaran apa yang harus disiapkan dalam trading. Tapi intinya yang bisa gue sampaikan adalah coba dulu aja, minimal di demo gitu, ataupun pakai modal sedikit. Supaya apa? Supaya lebih kebayang dunia trading itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita belum pernah nyemplung ke dunia trading ataupun investasi, tentunya apa yang kita siapkan itu percuma aja gitu. Karena itu cuma teori aja ya. Balik lagi prakteknya pasti akan terasa berbeda. Oke, jadi itu aja ya yang bisa saya jawab untuk video kali ini. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan langsung tulis saja di kolom komentar ya. Nanti akan langsung saya bikin videonya part 2 untuk sesi Q&A ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.